Tuh. Bentar. Yo, Feb. Yuk. Ini langsung ini gini Bepo. Gini gimana, Cuk? Ya udah. Bentar. Tuh. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang manajemen konflik antar pribadi antara orang tua dan anak. Yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Febri Tabrani, Hanif Indi, Triwahyuni, Ananda Gina, Zulfa Yasmin, Arya Dwi Saputro, Farhan Magfirli, dan Mutiara Destianti. Yang pertama ada definisi manajemen konflik. Menurut Kilman dan Thomas, konflik adalah kondisi terjadinya ketidakcocokan antar nilai atau tujuan yang ingin dicapai, baik ada dalam diri individu maupun dalam hubungannya dengan orang lain. Konflik dapat terjadi hanya karena salah satu pihak memiliki aspirasi tinggi, karena alternatif yang bersifat integratif dinilai sulit dapat. Kemudian dilanjutkan oleh Arya. Ya, saya lanjut. Manajemen konflik sama aja dengan mengelola konflik. Moore mengatakan bahwa manajemen konflik atau lazim disebut mengelola konflik adalah kecenderungan seseorang dalam menata atau mengatur pertentangan dalam wujud sikap dan perilaku. Sebab masalah yang lahir dari pertentangan merupakan sesuatu yang menghambat, merintangi, atau mempersulit seseorang mencapai maksud dan tujuan tertentu. Sementara itu, manajemen konflik kecenderungan pilihan sikap. Davidoff memberikan penjelasan bahwa manajemen konflik adalah kecenderungan pilihan sikap dalam menghadapi, mengenali, mengidentifikasi, dan menempatkan kondisi-kondisi yang dilakukan sebagai reaksi terhadap berbagai tuntutan dan tekanan lingkungan tempat ia hidup. Manajemen konflik antar orang tua dan anak terjadi ketika suatu pihak dengan pihak yang lain tidak selaras dan menimbulkan kesalahpahaman. Ketika konflik semacam ini terjadi, maka ia akan semakin mendalam bila aspirasi sendiri atau aspirasi pihak lain bersifat kaku dan menetap. Hubungan antar pelaku. Menurut Tamrin Nasution, orang tua adalah setiap orang yang bertanggung jawab dalam suatu keluarga. Sedangkan menurut Hurluk, orang tua adalah orang dewasa yang membawa anaknya untuk tumbuh dewasa. Anak adalah seorang laki-laki yang belum dewasa dan belum masuk masa pubertas. Orang tua dan anak sama-sama memiliki hak dan kewajiban. Contohnya, kewajiban orang tua menyayangi anaknya dan hak orang tua untuk mendapatkan penghormatan dari anaknya. Anak-anak wajib mendapat pendidikan yang baik sejak dini, karena hal tersebut akan menjadi kebiasaan hingga ia tumbuh dewasa. Contoh kasus satunya itu, orang tua yang menjodohkan anaknya padahal anaknya tidak suka. Hal ini karena orang tua ingin yang terbaik untuk anaknya, namun hal ini tidak disukai oleh anaknya. Lalu penyelesaian kasus tersebut, misalnya seorang anak sebaiknya tetap menghargai dan menghormati pilihan orang tuanya. Setelah itu, seorang anak bisa mengajak orang tuanya untuk diskusi maupun sebaliknya dengan baik begitu, sehingga tercapai kesepakatan antara orang tua dan anaknya. Contoh kasus kedua yaitu seorang anak bernama Via ingin sekali masuk ke jurusan hukum, namun orang tuanya melarang dikarenakan gelar dokter yang sudah turun-temurun. Ketika pendaftaran dibuka, Via diam-diam mendaftarkan dirinya ke jurusan hukum dan akhirnya diterima. Ketika mendengar hal itu, orang tua Via memperbolehkan Via untuk berada di jurusan hukum selama tahun dengan syarat tetap mendaftar jurusan kedokteran di tahun yang akan mendatang. Kemudian penyelesaian kasus 2. Sebaiknya Fia tetap mengambil jurusan hukum karena orang tuanya tidak bisa memaksa apa yang Fia inginkan. Apabila Fia memilih jurusan kedokteran karena terpaksa, maka hal ini tidak akan baik. Sebaiknya pula Fia mengajak orang tuanya berdiskusi dan memilih timing yang pas untuk bernegosiasi. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.